Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang permasalahan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita masuk terkait dengan topik masalah gizi pada ibu hamil dan menyusui, di sini Ibu mengambilkan pesan hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 233. Pada ayat tersebut, seorang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Dan di sini sangat erat kaitannya dan sangat berhubungan dengan peran seorang ibu dalam menyusui anaknya, sehingga nanti harapannya gizi menjadi kontribusi bagi seorang ibu mulai dari sejak hamil sampai nanti dia menyusui. Capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu merumuskan dan menjelaskan masalah gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui serta cara mengatasinya. Dan kajian yang akan kita pelajari adalah masalah gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui, dampak masalahnya pada kesehatan, dan cara mengatasi masalah gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Kita mulai dari penjelasan tentang masalah gizi pada ibu hamil. Yang pertama, hal terbesar yang sering kita temui pada ibu hamil adalah permasalahan obesitas, di mana hal tersebut sudah menjadi kondisi yang cukup bermasalah ketika seorang ibu mengalami obesitas. Kategori obesitas pada ibu hamil dilihat dari IMT atau Body Mass Index mulai dari 30 sampai 34,9 kg per meter persegi. Ya, nanti kondisi obesitas ini menjadi permasalahan gizi pada ibu hamil yang harus kita perhatikan. Yang kedua yaitu munculnya penyakit diabetes mellitus saat ibu hamil yang bisa dicek sejak trimester yang pertama atau pada 3 bulan pertama, di mana penentuan cek kadar gula darah pada ibu hamil itu ditentukan skornya itu diambil 2 dari 4 indikator. Misalkan seorang ibu hamil dicek gula puasa 8 jam itu ditemukan lebih dari 95 mg per desiliter. Dan hasil kadar gula darah 3 jam setelah puasa sebesar lebih dari 140 mg per desiliter. Jadi ada 4 indikator dikatakan seorang ibu hamil itu mengalami diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Nah, untuk memastikan ibu hamil tersebut mengalami diabetes atau tidak, maka dia harus cek gula darah dengan melihat 2 dari 4 indikator tersebut sudah memenuhi ketentuan yang dijelaskan. Kemudian masalah gizi pada ibu hamil yang ketiga yaitu kondisi hamil kembar, baik itu kembar 2, 3, atau lebih, yang nantinya bisa berdampak pada berat badan bayi lahir yang rendah. Nah, biasanya pada kehamilan kembar 2 itu biasanya berat anak itu kan 2 anak itu seperti kira-kira 2.400 gram. Jadi kalau ada 2 anak maka kira-kira berat badan lahir
hal tersebut kurang dari 2.400 gram. Begitu juga dengan gambar 3 dan seterusnya. Dia sangat berpotensi besar, berat badan lahirnya itu rendah. Tanda dan dampak dari kondisi obesitas pada ibu hamil yang pertama adalah bayi yang dilahirkan nanti akan beresiko mengalami diabetes saat dewasa, karena nanti tanda-tandanya itu biasanya kadar gula darahnya juga naik. Kemudian tanda-tanda lainnya adalah kadar kolesterolnya itu meningkat, sehingga nanti dampaknya anak yang di dalam janin itu beresiko obesitas saat dewasa. Selain itu, adanya tekanan darah yang tinggi sehingga memiliki resiko kematian pada bayi lebih besar dan kemungkinan lahir dalam kondisi sesar karena adanya eklamsi atau preeklamsi. Atau bisa juga karena bayinya memang beratnya cukup besar. Sehingga kondisi obesitas pada ibu hamil ini perlu kita perhatikan selama proses kehamilan untuk bisa mencegah terjadinya dampak-dampak yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ciri-ciri preeklamsi pada ibu hamil itu biasanya memang tidak ada gejala di awal, tapi pada suatu ketika biasanya pada mulai masuk itu atau mulai terasa tanda-tandanya masuk di trimester 2 sampai trimester 3, yang mana nanti akan diketahui tekanan darahnya itu tinggi lebih dari 140/90 mm/Hg. Kemudian sesak napas karena adanya cairan di paru-paru. Kemudian pertumbuhan janinnya akan melambat, trombositnya akan turun secara drastis, adanya pembengkakan anggota tubuh biasanya di area ekstremitas, baik itu kaki maupun area lain yang berpotensi bengkak. Kemudian ada gangguan liver, gangguan dari ginjal sehingga proteinurinya meningkat, dan terjadinya sakit kepala yang hebat, pandangan yang kabur, atau mata yang sensitif terhadap cahaya. Jadi ibu hamil yang mengalami salah satu dari gejala tersebut harapannya segera ditangani lebih awal untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Kontrol kehamilan minimal dilakukan 12 kali. Harapannya seorang ibu hamil bisa diketahui kadar hemoglobinya, artinya kondisi anemia tidak terjadi pada ibu hamil. Kemudian ibu hamil juga bebas atau tidak menderita diabetes mellitus dengan melihat kadar gula darahnya, atau kita juga perlu mengecek apakah ada indikasi positif HIV atau kondisi lainnya yang juga akan berdampak kepada janin dalamnya. Nah, gunanya seorang ibu hamil melakukan kontrol kesehatan setiap bulan atau rutin adalah supaya ibu hamil mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup untuk pertumbuhan janinnya, terutama pada asupan asam folat, Fe, dan kalsiumnya. Nah, setelah itu, kenapa kok perlu dilakukan rutin? Nah, karena kita perlu men-screening apakah selama ibu hamil itu berpotensi mengalami hipertensi saat hamil, apakah saat hamil berpotensi mengalami diabetes mellitus atau kondisi lainnya yang bisa membahayakan kondisi janin juga ibu. Sehingga untuk bisa memantau kondisi kesehatan serta kondisi asupan gizinya, maka dianjurkan seorang ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan secara rutin, minimal dilakukan USG sebanyak 3 kali. Selain itu, kejadian atau masalah gizi pada ibu hamil yaitu diabetes gestasional, di mana faktor resikonya itu muncul pada wanita dengan usia lebih dari 25 tahun saat hamil.
kemudian pada wanita tersebut sebelum hamil sudah mengalami kelebihan berat badan dengan BMI atau IMT di atas 25, memiliki keturunan penyakit dari keluarga seperti diabetes, baik dari ibu, nenek, atau kakeknya. Kemudian ada juga riwayat saat hamil pertama atau hamil sebelumnya mengalami diabetes gestasional juga. Kemudian pernah mengalami keguguran, pernah mengalami atau melahirkan anak dengan berat badan di atas 4,5 kg. Adanya kebiasaan hidup sedentari atau kurang gerak, kurang aktivitas juga menjadi faktor risiko terjadinya diabetes gestasional pada ibu hamil. Riwayat hipertensi atau riwayat penyakit kardiovaskular lainnya, serta adanya sindrom ovarium polycystic atau PCOS yang sangat besar resikonya terjadi pada ibu hamil yang mengalami diabetes gestasional. Nah, apa saja gejalanya? Biasanya pada ibu hamil dengan diabetes gestasional itu tidak merasakan gejala-gejala yang khusus, karena biasanya tanda-tanda tersebut hampir sama dengan yang dirasakan pada ibu hamil normal. Namun, kita perlu melakukan tadi ya, controlling atau kesehatan, cek rutin setiap bulan untuk memastikan apakah ibu hamil dalam kondisi sehat atau ada indikasi yang lainnya. Nah, gejala-gejalanya misalkan ibu hamil mengalami diabetes gestasional, yaitu penglihatan mulai buram, mulutnya terasa kering, kemudian mudah terasa lelah, sering merasa haus, serta sering buang air kecil. Namun, tidak semua gejala yang diindikasikan tersebut mengarah ke diabetes gestasional, jadi perlu konsultasi dan koordinasi atau rekomendasi dari dokter spesialis skin atau bidan untuk bisa memastikan kondisi tersebut, termasuk juga tadi pengecekan gula darah untuk memastikan apakah diabetes gestasional atau bukan. Nah, bagaimana pengobatannya atau pencegahannya pada ibu hamil? Maka kita perlu memonitor kadar glukosa dalam darah untuk menghindari adanya komplikasi pada anak maupun ibunya. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan rutin agar glukosa tetap bisa terkontrol hingga nanti melahirkan. Perlu juga melakukan pemeriksaan USG dan untuk bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, di sini nanti dengan USG kita bisa melihat berat badan janin itu sudah seberapa besar, kemudian posisi plasentanya di mana, dan posisi janin tersebut apakah sudah sesuai dengan usia kehamilannya atau belum. Hingga nanti akan ada rekomendasi dari dokter atau bidan apakah akan melakukan operasi sesar atau bisa melakukan kelahiran secara normal. Nah, untuk pencegahannya atau selama kondisi ibu hamil mengalami diabetes gestasional, memang sebaiknya tetap menerapkan prinsip gizi seimbang, di mana sayur, buah, dan biji-bijian serta asupan serat tetap dianjurkan. Kemudian nutrisi dan asupan lemak yang rendah kita ambilkan dari asupan lemak yang tidak jenuh, dan perlu konsultasi dengan gizi atau dokter. Olahraga tetap dilakukan oleh ibu hamil, diharapkan dengan melakukan olahraga secara teratur atau senam ibu hamil bisa mensimulasi pemindahan glukosa untuk menuju sel dan mengubahnya menjadi tenaga atau energi. Sehingga harapannya dengan olahraga bisa meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin, yang mana kadar gula darah menjadi lebih terkontrol. Dan permasalahan gejalanya adalah hamil kembar. Jadi bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi pada ibu hamil dengan kondisi janin kembar. Yang pertama adalah prinsip gizi seimbang, antara lain mengkonsumsi makanan beraneka ragam, beraneka macam makanan, bervariasi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
kalori ibu hamil. Dan juga tetap menerapkan aktivitas fisik, menjaga kesehatan, dan selalu memantau berat badan selama kehamilan. Kemudian kebutuhan kalorinya kalau untuk ibu hamil ini cukup berbeda karena untuk perhitungannya 150 kalori per hari itu lebih banyak diberikan pada ibu hamil kembar. Sedangkan untuk kebutuhan FE dan folat juga besar karena janinnya kan lebih dari satu, sehingga kebutuhan FE dan folat ini menjadi asupan yang penting diperhatikan supaya tumbuhan janinnya bisa tumbuh dengan normal. Lalu bagaimana dengan rekomendasi diet untuk ibu hamil secara keseluruhan? Ya, pada intinya yaitu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan tinggi serat dari sayur dan buah seperti sayur yang berdaun hijau, brokoli, kemudian wortel, dan sayur lainnya yang tinggi serat. Kemudian pemberiannya itu dilakukan dengan porsi kecil namun sering. Selain itu perlu juga asupan sedikit olive oil atau canola atau minyak ya, asupan lemak itu dari makanan, contohnya misalkan kacang-kacangan atau alpukat untuk bisa memenuhi kebutuhan lemaknya. Selain itu, asupan buah yang bervariasi seperti melon, apel, kemudian jeruk, dan aneka macam buah yang beraneka ragam sehingga bisa memenuhi kebutuhan vitamin serta mineral pada ibu hamil. Selain itu, senam hamil selama 30 menit, baik itu tingkat ringan atau sedang, artinya ibu hamil yang sudah masuk ke dewasa besar pun juga bisa melakukan olahraga dengan jalan kaki selama 30 menit atau melakukan aktivitas fisik setiap hari secara rutin dan tetap menjalankan senam hamil supaya bisa melatih pernafasan hingga membantu proses persalinan nanti. Dan untuk asupan proteinnya dianjurkan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak 2-3 porsi sehari, bisa susu segar sapi atau bisa yogurt atau bisa susu yang berbasis kacang-kacangan, susu kedelai atau susu almond. Biasanya asupannya itu kurang lebih 15 gram per porsi atau per makan, setiap kali makan. Kemudian tetap harus minum air putih kira-kira 2 liter per hari untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan, karena tadi misalnya ibu hamil juga perlu asupan cairan yang cukup, dan kurangi makan minuman-minuman yang tinggi kafein seperti teh atau kopi. Kemudian sumber-sumber protein yang bisa direkomendasikan seperti ikan, seafood, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan daging. Dan diharapkan mengkonsumsi makanan yang segar atau kandungan lauk-lauk protein segar dan bukan makanan-makanan yang kemasan atau kalengan. Kemudian untuk asupan karbohidratnya dianjurkan untuk mengkonsumsi serat yang tinggi seperti kacang-kacang seperti pasta, kemudian nasi merah, kemudian oats atau sweet potato atau tadi ya ubi umbian, kemudian bisa juga labu kuning itu untuk bisa memenuhi kebutuhan antioksidan serta seratnya. Nah, kita masuk ke dalam masalah gizi pada ibu menyusui. Masalah gizi pada ibu menyusui hampir sebagian cukup banyak ya sebenarnya, tapi saya ambil 4 yang terbesar. Misalkan permasalahan ASI yang tidak keluar, suplai ASI yang menurun atau produksi ASI yang menurun, kemudian terjadi plak otak, kemudian terjadi puting yang sakit.
Nah, ASI yang tidak keluar itu biasanya bisa diatasi dengan melakukan pijat oksitosin, gerakan pijat pada punggung dalam keadaan telanjang seperti itu. Jadi harapannya nanti seorang itu bisa merelaksasi dan bisa membantu ASI bisa keluar. Nah, manfaatnya dengan pijat oksitosin ini harapannya bisa meningkatkan refleks atau semacam let down refleks. Jadi sebuah refleks yang diperlukan untuk membuat ASI bisa lebih cepat keluar. Kemudian membantu meningkatkan pengeluaran oksitosin dan hormon prolaktin yang dibutuhkan saat menyusui. Yang ketiga, bisa membantu pemulihan pasca operasi. Yang keempat, bisa membantu ibu lebih rileks dan tidak stres. Yang kelima adalah membuat tidur ibu menjadi lebih nyenyak. Karena bisa dimaklumi ya, kalau ibu sudah menyusui baru saja melahirkan, biasanya di bulan-bulan pertama anak itu juga masih cukup berawal, sering bangun malam, sehingga di istilahnya seorang ibu tuh mau nggak mau harus bangun malam untuk menyusui anaknya secara rutin. Kemudian sumber permasalahan lainnya yaitu suplai ASI yang menurun, di mana hal tersebut disebabkan karena seorang ibu tidak menyusui ke anaknya, artinya seorang ibu tidak memberikan ASI pada anaknya secara langsung, atau penyebabnya juga karena ibu karir yang artinya dia sudah tidak mau memompa ASINya lagi, atau memang kondisi stres seorang ibu sehingga produksi ASINya menurun. Lalu bagaimana mengaturnya? Yaitu untuk bisa memproduksi ASI lebih besar, maka kita berbasis dari domain, artinya berbasis dengan permintaan. Semakin sering disusui, maka akan semakin sering ASI itu diproduksi. Sehingga harapannya dengan sering memompa setiap 2-3 jam per hari, atau sering disusukan ke anaknya 2-3 jam per hari, bisa menambah produksi ASI, atau produksi ASI itu bisa tetap berjalan, tidak berhenti. Atau bisa juga dengan memberikan obat untuk meningkatkan produksi ASI. Masalahnya yaitu plug duct, artinya adanya penyumbatan lokal di saluran ASI sehingga ada merasakan sakit pada salah satu dari payudara ibu. Nah, nanti cara manajemennya yaitu dengan memijat dan mengkompres hangat dan mengubah dari posisi menyusui, karena nanti harapannya kalau sudah dipindah, maka yang satu sudah penuh, kemudian yang satunya bisa diberikan. Jadi dua-duanya memang harus diberikan langsung pada anaknya. Jadi dua kali pemberian ASI pada anaknya dalam satu waktu itu bisa mengurangi adanya penyumbatan lokal di saluran ASI. Kemudian dampaknya kalau jika itu tidak diatasi akan terjadi peradangan. Itu yang disebut dengan mastitis. Masalah lainnya pada ibu menyusui adalah puting yang sakit. Sebenarnya ini sering dijumpai pada seorang ibu muda atau ibu dengan anak pertama atau baru hamil atau melahirkan anak pertama, sehingga kendala puting sakit ini sering sangat-sangat dijumpai. Kenapa? Yang pertama, memang ASI itu memang harusnya dipompa atau diperas, sehingga harapannya puting menjadi tidak sakit. Kemudian harapannya ketika persis setelah melahirkan harus sudah diterapkan IMD atau inisiasi menyusui dini, yang harapannya bisa merangsang payudara untuk bisa memproduksi ASI lebih cepat. Nah, pencegahannya yaitu kita bisa melakukan posisi menyusui yang benar dengan dibantu oleh perawat atau bidan, supaya puting tidak sakit sehingga anak bisa menyusui dengan baik. Dan nanti dilakukan perawatan payudara dan melakukan pembersihan puting secara rutin. Harapannya nanti puting jadi tidak sakit saat menyusui. Nah, yang berasa cukup, ini adalah referensi yang bisa kalian baca. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilahkan nanti. Kemudian sampai ketemu di topik berikutnya.
Mari kita berdoa setelah selesai belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.